Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, come back with me, I'm Wafik Azizah. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, di video kali ini mungkin akan sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya, dimana video kali ini kita akan membedah satu persatu soal ujian akhir semester 3 mata kuliah Hukum Pidana dan dosen pengampu Bapak Hermawan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk videonya. Check it out. It's wait guys, sebelum kita belajar bareng-bareng, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan aku sampaikan nantinya mudah dimengerti dan kita sama-sama mendapatkan ilmu yang barokah di dunia wal akhirat. Kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oh ya, sebelum kita lanjut, don't forget to like, comment, and subscribe. And kumao. Yuk, kita simak bareng-bareng. Semangat! Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang hukum pidana dan hukum acara pidana. Oke, mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana, kita bahas satu-satu ya. Hukum pidana atau hukum material merupakan hukum atau aturan yang mengatur tentang perbuatan apa saja sih yang dapat dihukum, kemudian siapa saja yang dapat dihukum, serta sanksi atau hukuman apa yang dapat diberikan atas perbuatan tersebut. Nah, dalam hal ini, segala bentuk tindakan pidana atau perbuatan pidananya itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sedangkan hukum acara pidana atau hukum formil merupakan hukum atau aturan yang menegakkan hukum material tadi. Nah, dalam hal ini, hukum acara pidana itu menjelaskan tentang penindaklanjutan dari tindak pidana, kemudian bagaimana cara pemerintahan mengambil keputusan, melaksanakan tuntutannya dalam hal keadilan, kemudian kejaksaan atau pengadilan mana yang melaksanakan putusan tersebut. Nah, dalam hal ini juga di dalam hukum acara pidana, segala bentuk aturan atau pedomannya itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Sehingga dari sini dapat aku tarik garis besarnya kalau hukum pidana itu menjelaskan tentang tindak pidananya, sedangkan hukum acara pidana itu menjelaskan tentang aturan atau pedoman perangkat dalam menindaklanjuti hukum pidana sendiri. Nah, dari sini baik itu hukum pidana maupun hukum acara pidana ini merupakan dua hukum yang berbeda, tetapi mereka itu saling berkaitan sehingga nggak bisa tuh kita pisahkan. Apabila salah satu hukum yang hilang, maka hilang juga fungsi pokok dari hukum tersebut. Contohnya dalam hal hukum pidana, pelaksanaan hukum pidana. Dalam pelaksanaan hukum pidana, apabila hukum acara pidananya itu nggak ada, maka hukum pidana ini akan menjadi hukum yang mati. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya itu nggak ada pedoman, nggak ada aturan yang mengatur dalam pelaksanaan hukum pidana. Begitu juga sebaliknya. Apabila dalam hal ini hukum pidana itu nggak ada, maka hukum acara pidana akan menjadi hukum yang tertidur karena nggak ada perangkat dalam pengimplementasian hukum acara pidananya. Oke, next question. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang asas legalitas. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya asas legalitas itu sendiri merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum pidana. Asas ini bisa dikatakan roh bagi hukum pidana maupun hukum-hukum yang lainnya. Kenapa? Karena asas legalitas ini bukan hanya berlaku dalam hukum pidana, tetapi juga berlaku pada hukum umum pada umumnya. Nah, asas legalitas atau nullum delictum nulla poena sine prae via lege poenali. Maaf ya kalau pengucapannya salah, mau dimaklumi. Atau dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan the principle of legality. Merupakan asas yang berbunyi bahwasanya tidak ada pidana sebelum ada aturan atau hukum yang mengaturnya. Maksudnya gimana? Dalam hal ini
itu asas legalitas itu mengatakan bahwasanya gak ada tuh suatu perbuatan yang dapat dipidanakan, yang dapat dikatakan sebuah perbuatan tindak pidana sebelum ada aturan atau hukum yang benar-benar mengatakan atau mengaturnya. Karena dalam hal ini suatu perbuatan tindak pidana itu nggak boleh hanya berpatok pada analogi saja, tetapi harus ada aturan yang mengatakan atau mengatur sebelumnya. Nah, dalam hal ini asas legalitas itu sendiri juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagaimana pengertian dari asas legalitas itu sendiri, yakni suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Nah, dari sini tujuan dari asas legalitas itu sendiri secara garis besar dapat kita ketahui ada 5. Yang pertama, untuk memperkuat kepastian hukum. Yang kedua, untuk menciptakan keadilan dan kejujuran terutama bagi terdakwa ya. Dan yang ketiga, untuk mengefektifkan different function dari sanksi hukum itu sendiri. Yang keempat, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan karena sudah ada aturan yang menetapkan, jadi orang itu nggak serta-merta mengejat seseorang melakukan tindak pidana, nggak boleh. Dan yang kelima atau yang terakhir, untuk memperkokoh penerapan the rule of law atau aturan hukum. Seperti itu. Jelaskan? Jelaskan apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana dan peniadaan pidana. Oke, tentang pertanggungjawaban pidana terlebih dahulu atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban. Nah, kalau sebagaimana yang kita ketahui, ketika seseorang itu punya tanggung jawab, maka ia juga punya kewajiban untuk melaksanakan. Begitu juga dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah kewajiban dalam hal hukum pidana, di mana hal ini itu untuk memberikan pembalasan yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana atas perbuatan yang ia lakukan. Tentunya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan. Nah, dari hal ini kita juga dapat mengartikan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dari seseorang yang menentukan dibebaskankahnya ia atau dipidanakankah ia atas suatu hal yang ia perbuat. Jadi dari sini itu pertanggungjawaban pidananya itu nggak cuma menentukan bahwa ia harus dipidana, tetapi pertanggungjawaban ini menjadi kunci atau jawaban, perlukah ia dibebaskan atau sebaliknya, perlukah ia dipidana atas suatu perbuatan yang telah ia lakukan. Nah, pertanggungjawaban pidana ini tentunya sangat penting dalam hukum pidana. Kenapa? Karena nggak ada artinya sebuah pidana yang diancamkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana jika orang yang melakukan tersebut tidak diminta pertanggungjawaban pidananya. Jadi sama aja ketika seseorang telah melakukan tindak pidana tetapi nggak ada pertanggungjawaban, itu sama aja nggak ada keadilan dalam penerapan hukum pidana itu sendiri. Nah, ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, itu orang tersebut harus memenuhi beberapa unsur, di mana dalam hal ini terdapat 2 unsur secara garis besar, terdiri atas 2 unsur. Yang pertama ada kecakapan atau kemampuan bertanggung jawab, baik itu dari segi person atau pelaku tindak pidana, kemudian perbuatannya dan lain sebagainya, serta mengenai unsur kesalahan baik secara dolus maupun culpa, baik secara kesengajaan maupun kealpaan, seperti itu. Kemudian mengenai peniadaan pidana. Peniadaan pidana ini juga dapat dikatakan sebagai penghapusan pidana, di mana
dalam hal ini dapat kita artikan bahwasanya peniadaan pidana merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau pelaku yang sudah memenuhi tuh unsur-unsur atau syarat yang syarat suatu tindak pidana yang tentunya sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ia itu tidak dipidanakan karena sebab beberapa hal yang menyebabkan pelaku tersebut dikecualikan dari penjatuhan sanksi atau hukuman pidana. Jadi peniadaan pidana itu ketika seseorang yang sudah dapat dikatakan melakukan tindak pidananya secara unsur-unsur yang telah menetapkan suatu tindak pidananya itu ia sudah masuk ke dalam kategori tersebut, tetapi karena beberapa sebab, beberapa hal ia itu nggak mendapatkan hukuman. Nah, dalam hal ini sama seperti pertanggungjawaban, peniadaan pidana juga ada dasar dalam penghapusan pidana. Yang pertama secara garis besar itu ada dua, yakni ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Kalau alasan pemaaf itu terdiri atas ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam pasal 44 KUHP. Kemudian ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau overmah. Dalam peraturannya itu sendiri diatur dalam pasal 48 KUHP. Dan untuk dasar yang kedua yakni alasan pembenaran yang terdiri dari atas adanya daya paksa, kemudian pembelaan terpaksa, sebab menjalankan perintah undang-undang, dan yang terakhir sebab menjalankan perintah dari jabatan yang sah. Seperti itu. Oke, next question. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyertaan dan percobaan pidana. Oke, sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama tentang penyertaan pidana. Penyertaan pidana ialah semua bentuk atau tindakan yang turut serta atau melibatkan seseorang maupun orang-orang. Jadi di sini bisa dari satu orang maupun orang banyak, yang baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara fisik maupun psikis, melahirkan sebuah tindak pidana. Jadi dalam penyertaan pidana itu secara gamblangannya ya, dapat diartikan bahwasanya ada sebuah tindakan pidana dari seseorang maupun itu orang banyak yang turut serta dalam melahirkan suatu tindak pidana. Nah, dalam hal ini, dalam hal penyertaan pidana itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pada pasal 55 serta 56 tentang bentuk-bentuk penyertaan dalam melaksanakan tindak pidana. Nah, dalam pasal 55 sendiri dijelaskan mengenai pembuat atau dader tindak pidana yang terdiri atas 4 kategori. Yang pertama ada pelaku atau plager, yang kedua ada orang yang menyuruh melakukan atau don plager, yang ketiga ada orang yang turut serta atau mode plager, yang keempat ada penganjur atau witlocker. Kemudian sedangkan dalam pasal 56 itu dijelaskan tentang pembantu tindak pidana atau pembantu dalam penyertaan tindak pidana atau yang disebut dengan medeplitage 3 kalau dalam hal penulisannya. Nah, dalam penyertaan pidana sendiri itu juga dijelaskan dalam mengenai penyertaan pidana itu ada penjelasan mengenai sanksi yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dicantumkan dalam pasal 57, di mana dalam pasal tersebut berbunyi bahwasanya dalam hal ancaman pidana setiap orang yang memiliki peran berbeda akan memiliki ancaman hukum yang berbeda pula, di mana dalam hal ini disesuaikan pada tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing mereka. Nah, jadi dalam penyertaan pidana, walaupun setiap pelaku dalam hal ini melaksanakan atau turut serta melahirkan suatu tindak pidana, tetapi dalam hal pemberian sanksi atau hukuman itu disesuaikan pada
eh, tindakannya atau perbuatan ketika ia dinyatakan turut serta dalam melaksanakan penyertaan tindak pidana itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tentang percobaan pidana. Percobaan pidana merupakan suatu keadaan yang akan atau dalam melaksanakan tindak pidana namun belum selesai. Jadi dalam hal ini percobaan pidana itu dapat dikatakan ketika seseorang melakukan sebuah tindak pidana, tetapi ketika ia melakukan hal tersebut, tindak pidananya itu belum sampai selesai, tujuan utamanya itu belum selesai. Nah, dalam hal ini sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai percobaan tindak pidana diatur dalam pasal 53 KUHP yang menjelaskan tentang syarat-syarat dari perbuatan yang dapat dikatakan dalam kategori percobaan tindak pidana, di mana dalam pasal tersebut ada 3 syarat. Yang pertama yakni sudah ada niat dari pelaku untuk melaksanakan tindak pidana. Yang kedua, orang tersebut itu sudah memulai berbuat pidana, jadi sudah ada tuh permulaan dalam hal pelaksanaannya. Yang ketiga yakni perbuatannya itu tidak selesai. Nah, tidak selesainya itu sebab terhalang hal-hal atau sebab-sebab yang timbul di kemudian. Jadi dalam hal ini tidak selesai dalam kategori tindak pidananya itu bukan sebab kehendak sendiri dari si pelaku, tetapi karena ada sebab-sebab atau hal-hal yang menghalanginya. Seperti itu. Oke guys, terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan tadi. Gimana menurut kalian? Apakah masih ada yang belum dimengerti? Kalau mungkin ada beberapa dari pendapatku atau jawabanku yang masih kurang kalian mengerti, kalian bisa komen di bawah. Dan semangat terus untuk kegiatannya, kuliahnya. Semangat pokoknya, dan see you di next video. Bye bye. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.